Ada sebuah pemandangan yang pernah saya lihat di sebuah kafe kecil di sudut kota. Di satu meja, seorang pria muda duduk menunduk, sibuk mengetik di laptopnya. Matanya fokus, jemarinya bergerak cepat, dan wajahnya terlihat penuh keyakinan, seolah dia tahu persis apa yang sedang dia lakukan. Di meja lain, seorang pria yang jauh lebih tua duduk dengan teman-temannya, membicarakan nasib dan keberuntungan. Topiknya sederhana, yaitu tentang uang. Bedanya, yang satu sibuk menciptakan sesuatu, sedangkan yang lain sibuk membicarakan apa yang tidak mereka miliki. Pemandangan itu membuat saya berpikir, kenapa uang hanya mengalir ke sebagian orang saja? Apakah mereka lebih pintar, lebih beruntung, atau sebenarnya ada sesuatu yang lebih mendasar yang kita jarang sadari? Sebagian orang akan mengatakan ini soal kerja keras, tapi kalau kita jujur, kita semua pernah melihat orang yang bekerja jauh lebih keras daripada siapapun. Bangun pagi, pulang larut malam, namun penghasilannya nyaris tidak berubah dari tahun ke tahun. Sebaliknya, ada orang yang tampaknya hidup lebih santai, tidak selalu terlihat sibuk, namun uang justru mengalir ke rekening mereka seakan tanpa henti. Fenomena ini sering membuat banyak orang merasa dunia ini tidak adil. Tapi kalau kita mau jujur, ada satu benang merah yang sering luput dari perhatian, yaitu pola pikir. Bukan sekedar positif atau negatif, tapi pola pikir yang benar-benar membentuk cara seseorang melihat peluang, mengambil keputusan, dan mengatur hidupnya. Bayangkan ini, dua orang diberikan modal yang sama, katakanlah 10 juta rupiah. Satu orang langsung berpikir bagaimana cara menghabiskannya untuk membeli sesuatu yang selama ini diinginkan. Orang yang lain diam sebentar, menganalisis lalu mulai memikirkan bagaimana uang itu bisa menjadi bibit yang tumbuh dan berlipat ganda. Dalam waktu setahun, yang pertama mungkin hanya memiliki kenangan akan barang yang dibeli, sementara yang kedua mungkin sudah memiliki arus kas yang menghasilkan uang tambahan setiap bulan. Pola pikir yang berbeda itulah yang mengubah arah hidup mereka. Menariknya, banyak orang bahkan tidak sadar mereka terjebak dalam pola pikir yang membuat uang menjauh. Pola pikir seperti ini biasanya terbentuk dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Dari cara mereka memandang masalah hingga reaksi mereka terhadap peluang. Ada orang yang melihat resiko sebagai ancaman, sementara yang lain melihatnya sebagai pintu yang harus dibuka dengan hati-hati. Ada yang memandang uang sebagai sesuatu yang harus dikejar mati-matian, sementara yang lain memandangnya sebagai hasil sampingan dari nilai yang mereka berikan kepada orang lain. Disinilah perbedaan mulai menjadi jurang yang semakin lebar dari waktu ke waktu. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana orang-orang yang benar-benar kaya berbicara tentang uang? Mereka jarang membicarakan uang itu sendiri. Mereka lebih banyak membicarakan ide, strategi, hubungan, dan bagaimana menciptakan nilai. Uang bagi mereka hanyalah hasil akhir, bukan tujuan utama. Sebaliknya, mereka yang terus berjuang secara finansial seringkali terjebak membicarakan nominal, harga, dan gaji. Fokus mereka berada di permukaan, bukan di akar. Pola pikir ini mengubah seluruh cara mereka bertindak. Kalau Anda selalu memandang uang hanya sebagai angka yang harus dikejar, Anda akan terus terjebak dalam lingkaran mengejar tanpa pernah membangun sesuatu yang benar-benar bertahan lama. Ada satu cerita menarik tentang seorang pengusaha kecil yang memulai dari nol. Dia tidak memiliki modal besar, tidak punya koneksi luar, dan bahkan tidak memiliki latar belakang pendidikan bisnis yang mentereng. Namun dia punya satu kebiasaan yang sangat kuat, yaitu setiap kali mendapatkan uang, dia selalu bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana uang ini bisa kembali dengan membawa temannya? Ini bukan sekedar pepatah, tapi prinsip hidup. Setiap rupiah yang keluar darinya harus bekerja untuk kembali membawa nilai lebih. 3 tahun kemudian, bisnisnya berkembang, bukan karena dia mendapatkan modal besar dari investor, tapi karena setiap langkahnya dipandu oleh pola pikir ini. Kalau kita telusuri lebih dalam, pola pikir yang menarik uang itu seringkali berakar pada 3 hal, yaitu keyakinan, cara memandang masalah, dan kesediaan untuk belajar. Keyakinan di sini bukan sekedar optimisme buta,
melainkan kepercayaan rasional bahwa selalu ada cara untuk mengubah situasi menjadi lebih baik. Cara memandang masalah adalah kemampuan melihat tantangan bukan sebagai akhir, tapi sebagai batu loncatan. Sedangkan kesediaan belajar adalah kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita tidak tahu segalanya, dan justru karena itu kita mau mencari tahu. Bayangkan sejenak jika Anda memiliki keyakinan seperti itu. Misalnya Anda kehilangan pekerjaan. Bagi sebagian orang ini adalah bencana, tapi bagi mereka dengan pola pikir yang tepat, ini justru bisa menjadi titik awal untuk memulai sesuatu yang selama ini ditunda. Mungkin membuka usaha kecil, mempelajari keterampilan baru, atau mencari jalur karir yang lebih sesuai. Perbedaan reaksi ini akan menentukan hasil akhir dalam jangka panjang. Lalu bagaimana pola pikir ini terbentuk? Tidak ada jawaban singkat. Pola pikir tidak datang dari satu seminar motivasi atau membaca buku inspirasi. Ia terbentuk dari akumulasi pengalaman, refleksi, dan keberanian untuk mencoba hal baru meski belum ada jaminan hasil. Banyak orang mengira mereka harus menunggu momen besar untuk mengubah hidup. Padahal perubahan pola pikir sering dimulai dari keputusan kecil yang diulang terus-menerus, sampai akhirnya menjadi cara default kita memandang dunia. Satu hal yang sering dilupakan adalah uang cenderung tertarik pada orang yang tahu bagaimana mengelolanya. Uang seperti air. Jika Anda memiliki wadah yang bocor, sebanyak apapun air yang dituangkan, ia akan hilang. Begitu juga dengan uang. Jika pola pikir Anda membuat Anda boros, tidak terencana, atau takut mengambil langkah strategis, maka uang yang datang akan cepat pergi. Sebaliknya, jika pola pikir Anda membuat setiap rupiah bekerja dengan efisien, maka uang akan betah berada di tangan Anda. Pernahkah Anda melihat orang yang mendapatkan uang dalam jumlah besar secara tiba-tiba, misalnya dari hadiah undian atau warisan, tapi dalam waktu singkat uang itu habis tanpa jejak? Ini bukan semata-mata soal keberuntungan yang salah arah, melainkan pola pikir yang tidak siap mengelola sumber daya. Pola pikir yang tepat akan memperlakukan setiap pemasukan sebagai aset yang harus dijaga dan dikembangkan, bukan sekedar alat untuk memuaskan keinginan sesaat. Yang menarik, pola pikir ini juga mempengaruhi cara kita melihat waktu. Orang dengan pola pikir yang mengundang uang cenderung memandang waktu sebagai aset yang sama berharganya dengan uang, bahkan lebih. Mereka tidak membuang waktu untuk hal-hal yang tidak menambah nilai dalam hidup mereka. Setiap jam, setiap hari, mereka sadari bisa diubah menjadi sesuatu yang membawa hasil di masa depan. Sedangkan banyak orang menghabiskan waktu mereka tanpa sadar. Seperti meneteskan air dari ember bocor, pelan tapi pasti, habis begitu saja. Dan disinilah kita sampai pada inti dari semuanya, yaitu uang hanyalah pantulan dari nilai yang kita hasilkan. Pola pikir yang mengundang uang bukanlah obsesi pada uang itu sendiri, tetapi obsesi pada bagaimana kita bisa memberikan manfaat lebih banyak kepada orang lain, menyelesaikan masalah mereka, atau menciptakan sesuatu yang membuat hidup orang lain lebih baik. Ketika fokus kita berada di titik itu, uang datang sebagai konsekuensi alami. Ini bukan teori motivasi kosong, melainkan hukum sosial dan ekonomi yang telah terbukti berulang kali. Sekarang bayangkan jika setiap orang memegang pola pikir seperti ini. Bayangkan kota bahkan negara di mana setiap individu melihat uang bukan sebagai tujuan, melainkan sebagai hasil dari kontribusi mereka. Bukankah itu akan mengubah cara kita bekerja, berinteraksi, dan membangun masa depan? Mungkin ini terdengar utopis, tapi perubahan besar selalu dimulai dari perubahan pola pikir individu. Dan jika Anda bertanya, apakah saya bisa mengubah pola pikir saya menjadi seperti itu? Jawabannya adalah iya, selama Anda bersedia untuk mulai hari ini. Caranya bukan dengan menghafal teori-teori besar, tetapi dengan melatih diri untuk bertanya pada setiap keputusan. Apakah ini membawa saya lebih dekat ke tujuan jangka panjang saya? Apakah ini membuat uang yang saya miliki bekerja untuk saya, atau saya yang bekerja mati-matian untuk uang? Karena pada akhirnya, uang tidak peduli seberapa keras Anda bekerja secara fisik.
Ia peduli pada seberapa cerdas Anda mengarahkannya. Uang datang kepada mereka yang tahu kemana harus melangkah, bukan kepada mereka yang sekedar bergerak tanpa arah. Menariknya, pola pikir yang mengundang uang seringkali tidak terlihat dari luar. Kita bisa mengenakan pakaian sederhana atau bahkan terlihat biasa saja di mata orang lain. Tapi di dalam kepala, ada sistem berpikir yang terus bekerja seperti mesin yang tidak pernah mati. Mesin ini tidak selalu memikirkan uang secara langsung, tapi selalu mempertimbangkan peluang. Ketika orang lain hanya melihat barang di rak toko, mereka melihat potensi bisnis di balik barang itu. Ketika orang lain mendengar keluhan, mereka mendengar peluang untuk menawarkan solusi. Ini bukan bawaan lahir, ini kebiasaan yang dilatih. Saya pernah bertemu seorang wanita yang memiliki bisnis kecil menjual makanan sehat. Dia tidak memulai bisnis itu karena ikut-ikutan tren atau sekedar ingin menghasilkan uang. Dia memulai karena sering mendengar teman-temannya mengeluh sulit menemukan makanan sehat yang enak dan praktis. Keluhan itu baginya bukan sekedar obrolan, melainkan sinyal. Dari sinyal itu lahirlah ide, dari ide lahirlah eksperimen, dan dari eksperimen lahirlah bisnis yang kini mendukung kehidupannya. Apa yang dia lakukan? Dia melatih otaknya untuk melihat masalah sebagai lahan subur, bukan tanah tandus. Inilah ciri khas pola pikir yang membuat uang datang, yaitu fokus pada solusi bukan hanya pada keluhan. Banyak orang terjebak pada keyakinan bahwa untuk menjadi kaya, kita harus memulai dari posisi yang sudah kuat, punya modal besar, koneksi luas, atau pendidikan elit. Padahal sejarah penuh dengan contoh orang yang memulai dari titik nol tapi mencapai puncak karena pola pikirnya berbeda. Mereka tidak menunggu semua kondisi sempurna. Mereka mulai dari apa yang ada di tangan, sekecil apapun itu, dan membangunnya sedikit demi sedikit. Mereka tahu bahwa kesempurnaan adalah jebakan yang membuat orang tidak pernah benar-benar mulai. Jika kita lihat dari kacamata psikologi, pola pikir ini terkait erat dengan konsep yang disebut locus of control. Sejauh mana seseorang merasa dirinya mengendalikan hidupnya. Orang dengan pola pikir yang mengundang uang biasanya memiliki internal locus of control yang kuat. Mereka percaya bahwa apa yang mereka lakukan hari ini akan mempengaruhi masa depan mereka secara langsung. Mereka tidak menyalahkan nasib, pemerintah, atau keadaan. Bukan berarti mereka menutup mata pada kenyataan, tapi mereka memilih fokus pada hal-hal yang bisa mereka kendalikan. Dan uang cenderung datang kepada orang yang tahu bagaimana mengendalikan faktor-faktor kecil itu setiap hari. Bayangkan dua orang berjalan di bawah hujan deras. Yang satu mengeluh, "Kenapa sih hujan terus? Semua rencanaku jadi kacau." Yang lain berpikir, "Baiklah, kalau hujan begini, mungkin orang akan lebih banyak memesan makanan lewat aplikasi. Bagaimana kalau aku promosikan usahaku hari ini?" Perbedaan respon ini terlihat sederhana, tapi jika terus berulang dalam ratusan situasi hidup, hasilnya akan sangat berbeda. Yang satu hanya bertahan, yang lain berkembang. Ada juga faktor lain yang sering dilupakan, yaitu rasa nyaman terhadap resiko. Perlu ditegaskan, ini bukan berarti nekat atau berjudi. Orang dengan pola pikir yang mengundang uang paham bahwa resiko adalah bagian dari permainan. Mereka tidak mencari resiko demi resiko, tetapi mereka tidak lari darinya jika itu memang perlu diambil. Mereka tahu bagaimana menghitung kemungkinan, meminimalkan kerugian, dan mengambil langkah ketika peluang lebih besar daripada ancaman. Mereka paham bahwa tanpa sedikit rasa tidak nyaman, tidak akan ada pertumbuhan. Sebaliknya, pola pikir yang menjauhkan uang cenderung memandang risiko sebagai monster yang harus dihindari dengan segala cara. Akibatnya mereka menolak peluang yang sebenarnya bisa mengubah hidup. Mereka memilih zona nyaman meski sebenarnya zona itu justru membuat mereka stagnan. Dan ironisnya, menghindari semua risiko seringkali malah membuat mereka menghadapi risiko yang lebih besar, yaitu tidak berkembang sama sekali. Pola pikir yang mengundang uang juga sangat erat hubungannya dengan rasa ingin tahu. Mereka yang memiliki pola pikir ini tidak
pernah merasa puas hanya dengan informasi permukaan. Mereka bertanya, meneliti, dan menghubungkan titik-titik yang mungkin bagi orang lain tidak relevan. Dari rasa ingin tahu inilah muncul ide-ide yang bisa menjadi sumber pendapatan baru. Orang seperti ini bisa saja duduk di kafe, mendengar percakapan acak dari meja sebelah, dan tiba-tiba mendapatkan inspirasi untuk memulai sesuatu yang benar-benar baru. Saya pernah berbincang dengan seorang teman yang sukses di bidang properti. Dia bercerita awal mula dia tertarik membeli tanah justru ketika mendengar keluhan seorang warga desa tentang harga lahan yang rendah. Kebanyakan orang hanya mengangguk lalu melupakannya. Tetapi dia bertanya lebih lanjut, mencari tahu kenapa harga tanah di sana murah, apa potensi wilayah itu, dan bagaimana perkembangan infrastrukturnya ke depan. Beberapa tahun kemudian, nilai tanah itu berlipat ganda. Semua berawal dari rasa ingin tahu yang tidak dia biarkan lewat begitu saja. Salah satu kesalahan besar yang sering dilakukan banyak orang adalah menganggap uang datang hanya dari kerja keras fisik. Padahal dalam dunia modern, kerja keras tanpa arah yang jelas seringkali justru menguras tenaga tanpa menghasilkan banyak perubahan. Orang dengan pola pikir yang tepat tidak hanya bekerja keras, mereka bekerja dengan cerdas. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, kapan harus menunggu, dan kapan harus berinvestasi. Mereka memadukan tenaga dengan strategi, bukan sekedar mengandalkan keringat. Dan menariknya, pola pikir ini juga membentuk cara seseorang memilih lingkungan. Orang yang pikirannya terbuka terhadap peluang akan cenderung mengelilingi diri mereka dengan orang-orang yang juga berpikiran maju. Mereka tahu bahwa lingkungan mempengaruhi cara berpikir, cara berbicara, bahkan cara mengambil keputusan. Lingkungan yang tepat bisa menjadi sumber ide, dukungan moral, dan informasi berharga yang sulit didapatkan sendirian. Sebaliknya, jika Anda terus berada di lingkungan yang pesimis, penuh keluhan, dan takut mencoba hal baru, besar kemungkinan pola pikir Anda akan terbentuk seperti mereka. Jika kita tarik benang merah dari semua ini, kita akan melihat bahwa uang lebih tertarik pada orang yang memperlakukan hidupnya seperti proyek yang sedang dibangun, bukan seperti takdir yang sudah ditentukan. Mereka terus memperbaiki, menyesuaikan, dan mempelajari hal-hal baru. Mereka tidak terpaku pada satu jalur, tapi fleksibel mengikuti arus peluang yang datang. Dan yang paling penting, mereka tidak membiarkan kegagalan membuat mereka berhenti. Bagi mereka, kegagalan hanyalah informasi, bukan hukuman. Pernahkah Anda mendengar ungkapan, orang kaya semakin kaya bukan karena mereka lebih beruntung, tapi karena mereka membuat keputusan yang memancing keberuntungan datang. Keputusan-keputusan kecil yang tepat waktu diambil berulang kali, menciptakan efek bola salju yang akhirnya menjadi kekayaan. Dan semua itu bermula dari pola pikir. Jika saya ringkas dengan satu gambaran, pola pikir yang mengundang uang adalah seperti seorang petani yang paham musim. Dia tahu kapan harus menanam, kapan harus menyiram, dan kapan harus memanen. Dia tidak memaksa hujan datang, tidak memanfaatkan setiap tetes air yang turun. Dia tidak mengeluh ketika tanah keras, tapi mencari cara untuk mengolahnya. Dan yang terpenting, dia selalu menyiapkan bibit untuk musim berikutnya. Begitu juga dengan uang. Dia datang kepada orang yang siap mengelolanya, bukan kepada yang hanya menginginkannya. Pada akhirnya, pertanyaan yang perlu kita ajukan kepada diri sendiri bukanlah bagaimana cara mendapatkan uang sebanyak mungkin secepat mungkin, melainkan apakah pola pikir saya sudah siap untuk uang itu. Karena jika pola pikir kita belum siap, uang yang datang akan pergi sama cepatnya. Tapi jika pola pikir kita sudah matang, bahkan uang dalam jumlah kecil pun bisa tumbuh menjadi sesuatu yang besar. Dan inilah paradoksnya. Ketika Anda mulai berpikir dengan pola pikir yang tepat, uang bukan lagi hal yang Anda kejar mati-matian. Ia akan datang sebagai konsekuensi alami dari cara Anda menjalani hidup. Anda fokus pada nilai, pada solusi, pada pertumbuhan, dan uang akan mengikuti. Sama seperti bayangan yang selalu mengikuti tubuh. Selama Anda bergerak ke arah yang benar, uang akan berada di belakang Anda. Bayangkan sejenak jika Anda sedang berada di tepi sebuah sungai besar.
Di seberang sana ada kehidupan yang lebih baik, rumah yang nyaman, kebebasan waktu, dan rasa tenang karena Anda tidak lagi pusing memikirkan biaya sehari-hari. Air sungai itu deras, dan di tangan Anda hanya ada beberapa papan kayu dan tali. Sebagian orang akan memandangnya sambil menghela napas, menganggap mustahil bisa menyeberang dengan modal sekecil itu. Tapi sebagian lagi akan mulai merangkai papan dan tali itu menjadi rakit, meski kecil, lalu mendorongnya ke air dan perlahan menyeberang. Perbedaannya bukan pada kekuatan fisik atau seberapa mahal rakit itu, melainkan pada keberanian untuk memulai dan keyakinan bahwa setiap dayung membawa Anda lebih dekat ke seberang. Pola pikir yang mengundang uang persis seperti rakit itu. Ia mungkin sederhana pada awalnya, tapi ia memberi Anda kendaraan untuk bergerak dari posisi sekarang menuju tempat yang Anda inginkan. Tanpa pola pikir itu, Anda akan terus berdiri di tepi sungai, hanya menatap seberang dan berharap arus akan mengantar Anda secara ajaib. Dan sayangnya arus kehidupan jarang membawa kita ke arah yang kita mau, kecuali kita yang mengendalikannya. Saya tahu mengubah pola pikir bukan perkara mudah, apalagi jika selama ini Anda dibesarkan di lingkungan yang selalu menekankan pada main aman atau jangan ambil resiko. Butuh keberanian untuk melawan arus kebiasaan, butuh tekad untuk tidak lagi terjebak pada pola lama. Tapi percayalah, perubahan itu tidak harus langsung besar. Mulailah dari hal-hal kecil, cara Anda berbicara tentang uang, cara Anda merespons masalah, cara Anda memandang peluang. Setiap perubahan kecil itu adalah papan yang Anda tambahkan ke rakit Anda. Uang pada akhirnya bukan sekedar kertas atau angka di rekening. Ia adalah bentuk kepercayaan. Orang membayar Anda karena percaya pada nilai yang Anda bawa. Pasar memberi Anda keuntungan karena percaya Anda mengerti cara memainkannya. Dan dunia memberi Anda kesempatan karena percaya Anda siap memegangnya. Jika pola pikir Anda tidak membangun rasa percaya itu, uang akan mencari tempat lain. Tapi jika setiap tindakan Anda menegaskan bahwa Anda adalah orang yang layak dipercaya untuk mengelola sumber daya, uang akan datang. Dan yang lebih penting, ia akan bertahan. Banyak orang terjebak menunggu momen sempurna untuk mulai, menunggu modal cukup, menunggu ide besar, menunggu waktu yang tepat. Padahal waktu yang tepat jarang datang dengan tanda khusus. Ia datang pada hari ketika Anda memutuskan untuk berhenti menunggu. Mungkin hari itu Anda hanya menabung 100.000, mungkin Anda hanya belajar satu keterampilan baru, mungkin Anda hanya berani menawarkan jasa kepada satu orang. Kecil tapi konsisten akan mengalahkan besar yang hanya sebatas wacana. Dan jika Anda merasa saat ini terlalu terlambat untuk memulai, ingatlah bahwa waktu akan terus berjalan entah Anda bergerak atau tidak. 5 tahun ke depan akan tiba dengan atau tanpa perubahan dalam hidup Anda. Pertanyaannya, apakah 5 tahun itu akan berlalu dengan Anda masih berdiri di tempat yang sama? Atau Anda sudah berada jauh di jalur yang berbeda? Perubahan pola pikir adalah tiket masuk ke jalur yang kedua itu. Jadi mulai sekarang, perhatikan setiap kali Anda mengambil keputusan. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini keputusan yang akan membuat uang nyaman berada di tangan saya, atau membuatnya ingin pergi? Jika jawabannya membuat Anda ragu, berhentilah sejenak, pikirkan ulang, dan sesuaikan arah. Lakukan ini berulang kali dan perlahan pola pikir Anda akan berubah. Dan ketika pola pikir itu berubah, uang tidak akan lagi menjadi sesuatu yang Anda kejar. Ia akan menjadi sesuatu yang mengikuti Anda karena Anda telah menjadi orang yang pantas untuk diikuti. Ingatlah, pola pikir bukanlah sekedar cara berpikir, tapi juga cara hidup. Dan cara hidup yang tepat akan membawa Anda ke tempat-tempat yang dulu hanya bisa Anda bayangkan. Jadi mulailah hari ini, bukan besok, bukan minggu depan, tapi sekarang. Karena uang selalu datang kepada mereka yang siap. Dan kesiapannya dimulai dari pikiran Anda. Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman Anda agar lebih banyak orang yang terbantu.
Jangan lupa untuk subscribe ke channel ini agar saya bisa terus semangat lagi untuk membuat video-video bermanfaat lainnya setiap hari. Sekian dari Jejolok, wassalam.